Oke, jadi antara memakai Zoom ataupun mungkin Google Meet, kalau semisalnya Zoom-nya itu penuh ya, maksudnya sudah dipakai oleh dosen lain untuk kelas lain seperti itu. Karena sekarang ini Zoom-nya itu hanya ada satu account, jadi kami para dosen harus bergilir seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada lensa. Nah, kalau untuk PJ yang di bawah Ibu, maksudnya contohnya bioetika, Ibu memang aktif menggunakan lensa ya. Jadi semua Ibu akan usahakan pasti ada di lensa. Seperti itu. Nah, mungkin Ibu terlupa masukkan di sini. Nah, untuk tim teachingnya ataupun dosen pengampu pada mata kuliah bioetika ini ada saya dengan Bu Nosa seperti itu. Nah, untuk Bu Nosa nanti mungkin cara Bu Nosa mengajar ataupun mensinkronus dengan kalian bagaimana pembagian PPT dan sebagainya itu bergantung dengan Bu Nusa. Cuman memang Ibu sudah sampaikan ke Bu Nusa untuk kalau bisa semuanya bisa diupload melalui lensa seperti itu ya. Jadi tolong manfaatkan lensa ini karena memang sudah disediakan oleh pihak universitas, jadi memang kita harus menggunakannya secara maksimal seperti itu. Oke. Nah, untuk buku referensi sebenarnya bioetika ini tidak beberapa ada ya, cuman memang sudah Ibu carikan. Nah, salah satunya adalah dari Prof. Kusmarianto, itu memang Prof. Kusmarianto memang memiliki ataupun telah membuat buku bioetika. Nanti untuk referensinya itu Ibu akan masukkan dalam lensa setelah kelas ini ya. Jadi bisa dibaca-baca, termasuk juga dengan Global Bioethics berdasarkan UNESCO ya. Publishing, jadi bisa dibaca-baca. Yang itu dalam bahasa Inggris. Itu sekadar kalau mau menambah pengetahuan dipersilahkan. Tapi kalau yang perlu untuk dibaca adalah bukunya Prof. Kusmarianto seperti itu. Ataupun mengikut PPT yang diberikan ataupun yang diajarkan saja tidak apa-apa. Karena untuk semester 2 dengan 4 untuk ujian masih bergantung kepada buku teks seperti itu, tidak begitu di luar topik ya. Jadi masih aman-aman saja asalkan kalian membaca pasti bisa menjawab seperti itu. Oke, jadi ini kira-kira kita akan ada 14 pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama yaitu hari ini adalah kontrak perkuliahan ya. Dengan Ibu juga perlu memberitahu masalah case base seperti itu ya. Kemudian pertemuan 2, 3, 4 akan diampu oleh Bu Nusa. Kemudian saya kembali pada pertemuan 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Kemudian pertemuan 10, 11, 12 Bu Nusa, dan kemudian saya kembali untuk terakhir. Nah, kalau Ibu sendiri, karena mungkin waktu belajar dulu ya di Unimas, itu dulu memang biasanya dari pihak dosen setiap minggu terakhir sebelum UTS ataupun UAS memang ada review perkuliahan dan juga membahas mengenai materi-materi sebelumnya, dan juga mungkin biasanya Ibu suka kasih tips untuk ujian. Jadi pastikan perhatikan tips-tipsnya apa, kira-kira yang keluar apa, itu yang difokuskan seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk tanggalannya nanti timeline akan dimasukkan juga dalam lensa. Ibu sudah enroll semua untuk kalian semester 2 dan semester 4, nanti bisa cek ya. Jadi untuk karena kode mata kuliahnya itu berbeda ya, ada 2 ya. Jadi dari 2 itu masuk satu-satu. Jadi bisa masuk salah satu. Untuk yang SEM 2 masuknya tetap yang kode semester 2 yang untuk lensa ya. Terus yang semester 4 masuknya
tetap di semester 4, jadi tidak jadi satu. Tetap Ibu pisah walaupun nanti materinya sama, jadi Ibu duplikat ya. Jadi masuk di lensa yang satunya dan juga yang satunya seperti itu. Oke, sebentar. Ibu perlu cek apakah sudah masuk untuk presensinya, karena tadi masih error. Kenapa lambat dia? Never mind, it's okay. Oke, kita lanjut aja lah. Oke, jadi untuk struktur pelaksanaannya ini seperti biasa, mahasiswa diwajibkan membaca materi konten yang diberikan seperti itu. Kalau ibu sebenarnya tidak mewajibkan ya, itu terserah kalian, kalian yang mau belajar, kalian yang mau baca, kalian yang mau ujian dan sebagainya itu terserah kalian. Jadi tidak wajib ya, cuman kalau misalkan ada beberapa bahan-bahan materi yang memang Ibu minta untuk baca sebelum kelas seperti itu, maka tolong dibaca seperti itu. Tapi sekiranya misalkan ya, kan kemarin mengikut sarasian kan mahasiswa minta misalkan mengasih PPT sebelum ataupun bahan bacaan sebelum kelas dimulai ya. Jadi insya Allah Ibu akan usahakan, tapi mungkin kalau misalnya sangat sibuk ataupun bagaimana, ya mohon dimaklumi seperti itu. Tapi Ibu pastikan kalau bisa hari itu juga setelah kelas memang langsung diberi materinya seperti itu. Jadi kalau untuk bioetika ini tidak begitu susah ya, yang penting intinya kita memahami maksudnya, cukup seperti itu. Ya, tugas dan kuis kalau bisa tugas itu harus selalu dikumpulkan ya. Misalnya Ibu kasih due date ataupun Bu Nosa kasih due date itu pastikan dikumpulkan saja. Semisalnya memang terpaksa tidak bisa on time ya, terpaksa ya, bukan karena nggak apa-apa lah, nggak on time nggak apa-apa gitu. Terpaksa tolong tetap dikumpulkan seperti itu. Ibu akan beri kelonggaran, misalkan tidak bisa on time, tidak apa-apa, tapi nilainya bakal dikurangin, seperti itu ya. Ada pengurangan nilai, karena ada yang bisa on time, ada yang bisa on time ataupun tepat waktu ya mengumpulkan tugas, tapi yang lainnya ada yang tidak seperti itu. Jadi tidak fair, tidak adil, jadi makanya kalau yang mengumpulkan tugasnya tidak pada waktunya ataupun sebelum waktu berakhir, setelah waktu berakhir maka ada pengurangan nilai seperti itu. Ya. Kemudian untuk kehadiran sebenarnya tidak harus ya gimana ya 100% hadir seperti itu ya. Cuman kalau bisa ya namanya sebagai mahasiswa kita ada tanggung jawab kita sendiri untuk datang ke kelas ya. Jadi paling tidak minimal 11 pertemuan ya. 3 hari itu exemption semisal kalian tidak memberikan izin contohnya misalnya 3 hari pertemuan itu misalkan kalian lupa kasih tahu dan sebagainya, itu masih Ibu abaikan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan 3 kali tidak masuk, tidak memberitahu seperti itu, ya dianggap berkurang 3 hari seperti itu. Contohnya seperti itu. Cuman Ibu ingin menekankan bahwa yang namanya mahasiswa memang kita harus hadir ya dalam kelas dan sebagainya. Kemudian untuk struktur pelaksanaan juga sama, biasa. Setiap melakukan tugas perlu ada referensi, jadi harus dimasukkan referensinya, citasinya harus dimasukkan. Terus memanfaatkan berbagai sumber yang ada di internet. Sekarang ini sebagai mahasiswa kita tidak seperti waktu SMA ya, apa-apa dikasih. Jadi kita harus self-learning, self-study, interest ya, semua harus bisa lebih mandiri untuk mencari
bahan-bahan untuk tugas dan sebagainya, seperti itu. Kemudian mengerjakan seluruh latihan ataupun tugas yang disediakan, yang diberikan, menghadiri sesi temu secara online, yaitu menghadiri kelas ya. Seperti Ibu bilang, kalau bisa 80% seperti itu. Kemudian karena memang ini universitas ya levelnya, jadi memang self-study ya, lebih mandiri dalam belajar seperti itu. Oke, yang ini kita perlu bahas bersama ya. Ibu minta pendapat kalian. Ini sebenarnya yang Ibu susun. Kenapa berbeda ya? Ada yang semester 2 kenapa nilai persennya berbeda dengan semester 4. Nah, ini dikarenakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun Kemendikbud ya. Kalau yang namanya case base itu dimulai dari semester 3. Jadi untuk semester 3 dan ke atas itu wajib ada yang namanya case-based learning, itu pada persentage-nya 50% seperti itu. Ya. Jadi memang akan berbeda, walaupun kalian belajarnya satu kelas, tapi presentasinya adalah berbeda, karena kode mata kuliahnya juga berbeda, seperti itu ya. Oke, jadi karena hal itu, Ibu membuka kepada forum, kepada kalian untuk membahas hal ini. Kecuali yang untuk penilaian akhir semester 4 ini, case-based learning 50% ini tidak boleh diganggu-gugat, seperti itu ya. Jadi untuk persentase lainnya ini bisa kita bahas. Diperbolehkan untuk kita bahas seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana? Mungkin di sini ada yang mau misalnya, Bu, bisa nggak nilai persennya yang ini dinaikkan ataupun diturunkan? Coba. Atau semua setuju? Apakah ada yang tidak setuju untuk nilai persen ini? Atau mungkin, maaf ya kalau misalnya tulisannya kecil karena ini Ibu copy paste dari sistem. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya? Karena memang dibolehkan untuk mengubah sedikit persentase ini. Kalian milih persentasenya banyak di mana dan sebagainya. Oke, mungkin Ibu Saud untuk mulai dari yang semester 4 dulu. Permisi Ini Bu. mendiskusikan Ya, Bu. Lutfi. Untuk semester 4 izin sedang kami diskusikan di dalam grup Bu. Iya, boleh. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk membahas. Oh ya, sementara sambil nunggu kalian bahas itu mungkin dari semester 2 dengan semester 4 Ibu ingin ada satu PJ ya, jadi PJ-nya 2. Dari semester 2 1, semester 4 1. Nanti dalam sekitar 2-3 menit nanti tolong kasih ini ya, siapa yang mau jadi PJ untuk semester 2 dan yang semester 4 siapa, seperti itu. Oke, waktunya dipersilahkan ya untuk membahas. Kalau misalnya udah dibahas, langsung aja nggak apa-apa kasih tahu di forum. Permisi Bu. Ya. Untuk yang semester 4, Oke. kami sudah mendiskusikan Uh-huh. untuk UTS UAS dan tugas kuis itu dibuat setengah-setengah. Jadi 25%, 25%. Oke, 25% ya. Let's say di sini. Jadi setuju ya semua. Kalau ada yang nggak setuju, bisa dibahas di sini.
Oke, untuk semester 4 20 25 ya, setuju ya? Nanti Ibu tukar. Untuk PJ siapa? Untuk PJ-nya Mbak Yuping Savitri. Oke. Yuping Savitri. Oke, Ibu sudah take note ya. Oke, kemudian untuk semester 2 apakah sudah dibahas? Sudah, Bu. Oke. Kami setuju dengan yang udah Ibu tetapkan. Untuk Oke. PJ saya beri, Bu. PJ siapa? Zakia, Bu. Oh, Zakia, alright. Oke, jadi PJ untuk semester 2 Zakia, PJ semester 4 Yuping. Yang kriteria penilaian untuk persentase semester 2 tetap untuk semester 4, UTS dan UAS 25%, tugas dan kuis 25%. Oke? Alright, kita sambung. Alright. Kemudian, oke, untuk tugas kelompok ya, tugas kelompok sebenarnya Ibu sudah masukkan dalam sistem di Lensa, sudah Ibu grouping secara random, jadi untuk nanti, kalau untuk yang semester 2 adalah tugas kelompok ya, akan ada presentasi dalam presentasi ya, bukan video. Presentasi boleh ataupun video presentasi boleh, terserah mau di record terlebih dahulu, takutnya ada contohnya misalnya line-nya lagi nggak baik seperti itu, jadi bisa tinggal di play video boleh ataupun dalam bentuk presentasi seperti itu. Nah, untuk groupingnya ini semua sudah Ibu masukkan dalam Lensa ya. Untuk semester 2 nanti topiknya sedikit lain dengan yang semester 4 seperti itu, karena semester 4 adalah bobotnya case base ya. Ini Ibu salah tulis. Jadi untuk grup semester 2 ini ada 9 kelompok ya. Ini Ibu kasih secara random ya, jadi menggunakan sistem Lensa. Jadi mohon nanti kalian berdiskusi dengan teman-temannya ya, yang mungkin belum kenal tidak apa-apa, jadi harus berkenalan seperti itu. Kemudian untuk yang semester 4 ada 11 kelompok ya, satu kelompok ada yang 4 karena jumlah mahasiswanya ya, jadi yang lainnya 3 seperti itu untuk case base. Mungkin dari kalian ada yang misalkan tidak bersetuju atau bagaimana? Mohon maaf, Bu. Ya. Itu yang Hadifah Fadila sama Fitri Salsabila itu udah keluar, Bu. Yang mana? Yang Hadifah Fadila sama Fitri Salsabila yang grup D sama grup E, Bu. Oke. Grup ini kan, saya bentar. E sama? Yang D, Bu. B. D, Bu. D. Oh, D, sorry. Yang keluar tadi, yang keluar adalah Hadifah dengan? Fitri Salsabila. Oke, Fitri Salsabila. Oke, karena ini jadi 2-2, nanti Ibu grupkan kembali. Yang grup B juga itu, Bu. Yang Maya Dita itu, Bu. Maya Dita gimana? Dia sudah keluar juga. Oke, Maya Dita keluar juga. Oke. Oke, Maya Dita keluar juga. Oke, Ibu take note bentar. Oke, itu keluar. Oke, nanti akan Ibu grouping kembali ya melalui Grup H Lensa. itu, Bu. Siapa? Grup H ada Dinda, AR, Rizalah, Puji, Ramayana. Ini juga keluar ya? Oke. Iya. Ini karena Ibu kan masukkan dari sistem Lensa kan langsung masuk seperti itu. Jadi mungkin ada yang sudah keluar. Nanti Ibu akan susun kembali. Untuk semester 4 berarti 4 orang ya? Betul? Ada 4 orang ya berarti yang keluar? Oke, untuk yang semester 2 masih fix ya ataupun ada yang keluar? Nggak ada, Bu. Sudah. Yang Rizky Amalia di grup. Oh ya, Rizky Amalia masih di situ. Alright. Jadi salah satu kelompok jadi 2 ya? Nggih, Bu. Oke. Kalau yang ini berarti kelompok C aja langsung berdua aja ya berarti?
Apriliana dengan Fajar Rahmat ya. Rizky Amalianya keluar. Oke. Oke, itu Ibu akan update kembali. Oke, untuk tugas kelompoknya ini Ibu kasih tahu dari sekarang, jadi kalian banyak waktu. Untuk tugas kelompok semester 2 itu akan membahas tentang peran bioetika dalam bioteknologi. Jadi terserah mau pakai jurnal apa, kalian jadikan presentasi ya. Nanti dijadikan PPT, nanti pada pertemuan 8 itu akan ada presentasi. Untuk yang semester 4 ikut mendengar dan bisa memberikan soal pada teman-temannya yang presentasi seperti itu. Tapi maksimal 3 soal saja karena ada sekitar 9 kelompok ya, jadi mungkin waktunya akan agak lama seperti itu. Jadi presentasi maksimal 10 menit, terus Q&A, tanya jawabnya 5 menit saja, maksimal halaman PPT 15 halaman, jurnal acuan utama wajib disertakan dalam presentasi ya. Jadi untuk semester 2, karena ini hanya tugas kelompok, jadi tidak ada makalah yang perlu dibuat. Jadi hanya sekadar presentasi saja. Oke, kemudian jurnal yang digunakan maksimal 5 tahun terakhir ya. Jadi pilih jurnal-jurnal yang dikeluarkan 5 tahun terakhir seperti itu. Terserah mau berbahasa Indonesia boleh, berbahasa Inggris juga Ibu perbolehkan seperti itu. Ya, kalau memang maunya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia tidak masalah karena memang kita kan belajarnya bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau semisalnya ada yang mau berbahasa Inggris silahkan juga seperti itu. Ya, kemudian untuk penilaian adalah berdasarkan hasil PPT kelompok, usaha menjawab soal per individu. Jadi penilaiannya adalah 50% kelompok, jadi hasil PPT, hasil presentasi itu bagaimana, bagus atau tidak, itu 50%, dan juga ada hasil usaha atau per individu. Jadi kalau semisalnya kalian ini melakukan tugas kelompok ini, ada yang misalnya temennya komplain ya Bu, ini saya lebih banyak yang mengerjakan dan sebagainya, tidak rata dan sebagainya, bisa diadukan ke saya ya, bisa diadukan ke Ibu, jadi Ibu tahu mana yang bekerja, mana yang tidak, seperti itu. Ya, 50% hasil dari kelompok, 50% adalah hasil per individu untuk nilai tugas kelompoknya. Ya, jadi aman. Jadi misalnya ada yang tidak melakukan kerja, ya sudah, nilainya ya terserah. Ya, seperti itu. Kemudian untuk studi kasus yang semester 4, ya, jadi ada topik pilihan, hewan uji, tanaman uji, uji pada manusia, bahan biologis tersimpan, ya. Jadi adalah pelanggaran bioetika pada hewan, seperti itu contohnya, pelanggaran bioetika pada tanaman, pelanggaran bioetika pada misalnya medical check up atau dan sebagainya, stem cell, terserah kalian mau membahas apa pada manusia, kemudian bahan biologis yang tersimpan juga. Nah, maksud tanda 3, 3, 2, 3 ini sebenarnya kuota ya, maksudnya kuota untuk misalkan ada 3 kelompok seperti itu. Nah, tapi kan tadi karena ada 4 orang yang keluar, jadinya kan hanya 10 ya. Jadi terserah sebenarnya sih, terserah kalian mau pilih yang mana. Nanti tolong dibahas di grup sendiri ya, kalian milih yang mana. Misalkan sudah ada 3 kelompok yang mengajukan pelanggaran bioetika hewan ataupun sebagainya seperti itu, dibagi rata. Yang penting ada 4 topik dibagi rata 10 itu. Ya, jadi 2, 2, 2 ataupun yang 1 itu 3 ataupun 2 2, 3, 3 seperti itu. Ya, itu terserah. Yang penting maksudnya semua jangan hewan, semua jangan tanaman seperti itu. Jadi ada variasinya. Ya. Kemudian presentasinya karena memang ada 10 kelompok ya, Ibu mau bertanya dengan kalian yang semester 4, kalian mau presentasi
dalam kelas ataupun mau presentasinya direcord dan dimasukkan ke YouTube. Mahasiswa semester 4 bagaimana? Record, Bu. Record. Record saja, Bu. Oke, jadi di-record ya untuk yang semester 4 di-record dan bisa dimasukkan, diunggah di YouTube ini sebenarnya. Ibu belum selesai nulis. Diunggah di YouTube pada pertemuan ke-8 ya. Jadi bareng dengan semester 2. Kalau semester 2 kemarin yang semester 2 itu pertemuan ke-8 nanti pada 6 Juni ya, masih lama. Oke, pada 6 Juni ini kalian yang semester 4 diunggah di YouTube ya, jadi rekaman. Untuk yang semester 2 dipresentasikan di dalam kelas, oke? Kemudian untuk case base ini ada makalah dan jurnal makalah dan terbelit. Oke, jadi presentasi video recorded diunggah di YouTube. Satu lagi perlu membuat makalah ya. Makalahnya itu maksimal 10 halaman, tidak termasuk referensi. Jadi 10 halaman itu maksudnya dari judul pertama itu, page pertama sampai sebelum referensi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya referensinya 1 page ya berarti maksimal 11 sebenarnya seperti itu. Oke. Kemudian yang makalah dan jurnal utama wajib diserahkan ini enggak usah ya. Jadi langsung saja makalah juga disubmit pada tanggal 6 Juni 2022 ya. Yang ini tidak usah. Jadi langsung sama barengan makalahnya nanti disubmit. Submitnya nanti melalui via lensa saja. Nanti Ibu sediakan tempat untuk kalian submit ya makalahnya. Kemudian linknya tolong dimasukkan di dalam makalah. Jadi nanti untuk link presentasinya seperti itu. Kemudian jurnal yang digunakan maksimal 10 tahun terakhir, karena ini case base. Contoh misalkan dalam membahas case base itu membutuhkan referensi, maka boleh ya. Ataupun pilihan jurnal utamanya dalam lingkup 10 tahun terakhir. Kemudian itu saja untuk yang case base-nya semester 4. Jadi kalian banyak waktu. Kalau semisalnya kalian mau submit lebih awal dibolehkan ya. Jadi mungkin dalam minggu ini Ibu akan kasih satu link di lensa untuk kalian submit case base-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau mengerjakan awal diperbolehkan. Tapi memang jadwalnya sebenarnya untuk 6 Juni seperti itu. Cuman Ibu masukkan awal supaya kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan seperti itu. Oke. Ini sebenarnya Ibu mau membahas di sini, tapi tidak usah ya, kalian bisa bahas sendiri ya, siapa yang terkait manusia, tanaman uji, hewan uji, bahan biologis tersimpan, terserah ya. Jadi nanti yang penting Ibu nanti kalau sudah kalian bahas, itu langsung dikerjakan saja. Ibu tidak perlu dikasih tahu, tidak apa-apa. Jadi up to you. Terserah. Oke, itu saja untuk kontrak perkuliahan hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Permisi, Bu. Ya. Terkait tentang kelompok tadi, kan ini dari semester 4 ada kakak angkatan yang mengulang di semester 4 ini. Oke. Nah, itu tadi kayaknya belum ada di kelompok, Bu. Oke, belum ada di kelompok. Namanya? Mas Panji. Oh, Mas Panji. Oke, Panji. Iya, makanya Panji itu WA saya pagi-pagi, tapi saya bingung. Kayaknya bukannya dia 2019 ya? Seperti itu. Oke, jadi dimasukkan Panji ya. Jadi 4 yang keluar, Panji masuk. Iya, Ada Bu. lagi? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi setelah Ibu tutup session untuk hari ini, akan Ibu langsung update di lensa. Ya, terus ada lagi mungkin ada yang mau misalkan memberikan
apa ya? Misalnya kalian ada permintaan untuk semester ini untuk bioetika apa, misalnya bisa diutarakan. So far so good. Jadi semua setuju ya? Apakah ada yang merasa terbeban atau tidak? Itu tolong kasih tahu. Enggak ya? Kira-kira enggak ya? Iya, Bu. Oke, kalau sudah oke, untuk hari ini kalian cukup di sini aja ya. Jadi all the best untuk bioetika ya. Untuk target, Ibu sebenarnya kalau kayak kemarin biosafety kan terakhir UTS Ibu kan yang ngasih soal semua. For me untuk target kalau bisa semuanya itu tidak ada yang di bawah B nilainya ya. Jadi semua harus oke. Asal kalian mengerjakan tugas, Ibu kasih bonus-bonus lah. Oke, jadi yang penting tugasnya dibuat dengan benar, kelihatan rapi. Kalau misalnya perlu mau masukkan foto-foto, gambar-gambar, silahkan biar menarik gitu ya. Kadang tuh dosen ataupun saya, Bu Nusa, kadang kan banyak ya mahasiswa yang dikoreksi bukan hanya bioetika, tapi ada kelas-kelas lain ya mengoreksi. Jadi kalian sebagai manusia mikir kalau misalnya kita banyak apa namanya? Misalnya kertas ujian dan sebagainya seperti itu yang dikoreksi, itu kira-kira kita sendiri kalau ngoreksi gimana seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tulisannya amburadul dan sebagainya. Nah, oh ya, yang belum Ibu sampaikan adalah UTS dengan UAS itu nanti bagaimana caranya itu karena ini pertama kali Ibu jadi PJ ya. Jadi Ibu tidak pernah memegang ujian seperti itu. Jadi by time nanti di Lensa akan dikeluarkan announcement, misalnya ujiannya seperti apa, melalui forum apa dan sebagainya ya. Tapi untuk Ibu bisa mentoleransi yang namanya masalah jaringan. Oke, kalau misalnya ada betul-betul masalah jaringan bisa diulang seperti itu, ya. Karena Ibu mengerti, kadang tidak semua ini ada privilege untuk mendapatkan line ataupun jaringan yang baik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya betul-betul ada masalah jaringan, bisa misalkan diperbolehkan untuk repeat ataupun mengulang seperti itu. Tapi dengan syarat harus jujur ya, bukan karena wah ini karena aku ada salah nulis dan sebagainya terus bilangnya masalah jaringan ya. Ibu mau kalian jujur, jadi mahasiswa yang jujur. Kalau kalian jujur, Ibu mau memfasilitasi, mau membantu seperti itu ya. Jadi give and take. Kalau kalian membantu, Ibu membantu seperti itu. Alright. Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, Ibu meeting kelas untuk hari ini. Jadi minggu ini santai-santai dulu ya kalian. Karena Ibu kasih tahu di sini untuk PJ yang Ibu handle semester ini adalah bioetika, virologi, sama enzimologi. Ya. Jadi selain itu ya kembalikan kepada para dosen yang jadi PJ. Kalau untuk yang di bawah Ibu ataupun yang Ibu tangani, Ibu sendiri fleksibel ya. Ibu fleksibel, tapi kalian harus sama-sama support ya. Jadi kalau kalian jujur dan sebagainya, Ibu juga akan membantu seperti itu. Ya, karena kalian sudah mahasiswa, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak baik dan sebagainya. Jadi itu terpulang kepada kalian ya. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman semua. Semoga sukses untuk bioetika. Semoga semuanya nilainya baik-baik semuanya ya. Alright, itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya dari saya, yang baik dari Allah. Dan semoga kalian semua sehat selalu. Doa bersama, semoga kita bisa kembali offline kembali ya. Oke, itu saja dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi